Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Abdillah. Saya mahasiswa IAIN Kendari dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membuat video ini untuk memenuhi syarat untuk tugas UAS dari mata kuliah perbandingan agama. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang sejarah munculnya agama Buddha. Agama Buddha diketahui berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan memanfaatkan berbagai macam objek pengamatan seperti peninggalan sejarah, terus cerita-cerita kuno, dan apa yang tertulis dalam berbagai macam kitab-kitab masa lampau. Dari penelitian tersebut ternyata diketahui bahwa agama Buddha ternyata ini terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya ini adalah seorang kesatria bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama ini juga muncul karena adanya reaksi terhadap hadirnya agama Hindu yang muncul lebih awal. Dari Nepal, agama Buddha ini menyebar dengan cepat. Jadi dari Nepal ini dengan cepat mengalahkan penyebaran agama Hindu ke berbagai macam daerah di India hingga ke seluruh benua Asia. Hingga kini agama Buddha itu sudah menjadi agama mayoritas di berbagai negara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Taiwan. Jadi perkembangan agama Buddha ini perkembangan agama Buddha ini mencapai masa kejayaan di zaman pemerintahan Raja Asoka pada tahun 273 sampai 232 Masehi, yang menetapkan agama Buddha ini sebagai agama resmi negara. Nah, pada zaman Raja Asoka ini banyak dibangun bangunan yang sangat-sangat berharga bagi agama Buddha itu sendiri. Seperti misal contoh bangunannya seperti stupa dan tugu-tugu yang terkenal dengan sebutan tiang-tiang Asoka. Tiang-tiang Asoka. Dalam perjalanannya, yakni setelah 100 tahun meninggalnya Sang Buddha, agama Buddha ini terpecah menjadi dua aliran. Perpecahan tersebut itu terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda dari masing-masing kubu. Kedua aliran tersebut itu adalah aliran Buddha Hinayana dan aliran Buddha Mahayana. Aliran Buddha Hinayana ini mempunyai sifat-sifat yang tertutup. Nah, sedangkan aliran yang kedua ini kebalikannya, dalam artian aliran yang berpendapat bahwa setiap orang itu hanya dapat mengejar pembebasan dari samsara untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan aliran Buddha Mahayana itu mempunyai sifat-sifat yang terbuka, artinya keterbalikannya. Dalam arti setiap umat manusia berhak menjadi seorang Buddha, sehingga pengaruhnya itu dapat membebaskan dirinya dan orang lain dari samsara kesengsaraan. Nah, kesemua aliran
dari kesemua aliran agama Buddha ini, baik Hinayana maupun Mahayana, itu berpegang pada kitab Tripitaka sebagai kitab suci mereka. Dalam kitab ini tercatat ajaran dan sabda dari Sang Buddha yang kemudian dijadikan pedoman, dijadikan pedoman hidup bagi penganut agama Buddha. Kitab Tripitaka ini sendiri terbagi menjadi 3 buku, terbagi menjadi 3 buku, yaitu berisi khotbah dari Sang Buddha itu sendiri. Vinayana Pitaka yang berisi peraturan dan tata tertib bagi para biksu, dan Abhidhamma yang berisi ajaran dan psikologi agama Buddha, mengenal 4 hari raya keagamaan dalam 1 tahun. Keempatnya itu antara lain hari raya Waisak, terus Katina, Asada, Magapuja, Kendati, memiliki 4 hari besar keagamaan di Indonesia. Mungkin ini kita hanya akrab dengan hari raya Waisak. Jadi mungkin hanya hari raya Waisak saja yang kita kenal. Hari raya Waisak itu sebagai satu-satunya hari raya besar keagamaan agama Buddha yang menjadi hari libur yang menjadi hari libur nasional yang digunakan sebagai peringatan 3 peristiwa penting dalam kepercayaan umat Buddha. Nah, dari ketiga peristiwa penting tersebut, antara lain peringatan kelahiran Sang Buddha, terus hari penerangan sempurna bagi Sang Buddha, dan hari wafatnya Sang Buddha.